Saudara yang kekasih, hari ini kita tahu akan satu hal yang penting, yaitu Yesus adalah merupakan kualifikasi Anda diberkati. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita menganggap bahwa kitalah yang menjadi kualifikasi sehingga kita diberkati. Tapi pada kenyataannya bahwa tidak selalu saudara dalam keadaan yang baik. Dan sebenarnya firman Tuhan dengan jelas berkata, oleh karena Yesus sehingga Anda diberkati. Kualifikasi Anda adalah Yesus. Di Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, di sana menceritakan tentang silsilah daripada Yesus. Dan penulisan silsilah orang Yahudi kebanyakan adalah pria yang mereka tuliskan. Tapi ajaib, karena ada 4 nama wanita, perempuan, dan mereka bukan orang yang seperti Sarah mungkin, seperti Ribka, perempuan yang luar biasa. Tetapi mereka perempuan yang biasa, bahkan mereka adalah perempuan yang dulunya adalah orang yang amoral. Dulunya adalah orang yang berdosa. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan menulis nama mereka, yaitu Tamar, Rahab, Rut, Betseba, sebagai perempuan yang melahirkan, yang kemudian menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tuhan ingin memberi pesan buat kita bahwa Dia Tuhan yang menjadi kualifikasi sehingga saudara bisa diberkati. Pertanyaannya, hari ini, apakah saudara mau membuka hati dan berkata, Tuhan, jadikan aku seperti mereka. Dulu mungkin masa lalu saudara buruk. Masa lalu saudara mungkin tidaklah baik sebaik orang-orang lain. Tapi jangan khawatir. Anda dapat menjadi bagian mewarisi janji Tuhan, berkat Tuhan, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi keturunanmu ketika Anda datang pada Yesus. Mazmur pasal 103 ayat yang keempat menulis seperti ini. Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yaitu Yesus, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yesus disalibkan menebus saudara dari lubang kubur yang paling dalam, dari neraka. Dia mengambil saudara, dia mati bagi saudara, dan dia kemudian bangkit. Dan di firman Tuhan berkata, dia memahkotai saudara dengan kasih setia dan rahmat. Wanita Tamar adalah seorang wanita yang kemudian dia tidur dengan bisa dikatakan mertuanya, karena suaminya sudah meninggal, yaitu Yehuda. Karena dia rindu punya keturunan daripada Yehuda. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia rindu, dia percaya bahwa dia ingin dicangkokkan hidupnya, punya hubungan dengan Yehuda, keturunan Israel, agar dia diselamatkan. Dan saudara tahu, Yesus adalah keturunan Yehuda. Saudara, imanmu ketika engkau datang kepada Tuhan, yang Tuhan lihat adalah iman saudara. Mungkin cara daripada Tamar adalah cara dia menipu, kurang elok, kurang bagus saudara. Tetapi saya bukan berkata saya setuju dengan caranya, tetapi kita melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu mengasihi. Tuhan melihat iman daripada Tamar. Kemudian Tamar
akhirnya melahirkan anak dari Yehuda. Kita beranjak ke wanita yang kedua, yaitu Rahab. Rahab adalah seorang wanita pelacur di Yeriko. Wow. Pertanyaannya, apakah tidak ada wanita yang lain? Sangat banyak wanita-wanita yang lain yang sepertinya lebih pantas. Kenapa? Tuhan memilih Rahab menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, Mesias. Ini sebuah pertanyaan yang besar. Dan kalau Rahab bisa dipilih, itu artinya saudara juga bisa dipilih. Amin, saudara. Amin. Kalau Tamar dan Rahab bisa dipilih oleh Tuhan, engkau pun dapat dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan keturunan orang-orang yang diselamatkan. Rahab adalah wanita pelacur. Dia sehari-hari di tembok di pintu gerbang Yeriko. Satu kali dia menyelamatkan 2 orang pengintai dari orang Israel. Dan ketika dia menyelamatkan, dia berkata, ingat aku ketika engkau sampai. Dan ingat nama kami. Dan selamatkan kami. Dan saudara, atas imannya ini, kemudian Rahab dikatakan, dia kemudian diselamatkan. Rahab kemudian dia melahirkan keturunan daripada orang benar. Karena imannya, dia kemudian keluar dari Yeriko. Saudara, Rahab wanita pelacur. Dia dipilih. Dia dapat diselamatkan, bahkan melahirkan keturunan yang lahir daripada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Saudara juga ketika hari ini datang kepada Tuhan, ketika saudara memberikan dirimu, saudara juga dapat diubah hidupmu menjadi jauh lebih luar biasa, jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Saya percaya akan hal ini. Dan saudara, ketika saudara berkata, Tuhan, ini hidupku, masa laluku, saya berikan padamu, dan engkau selamatkan hidupku. Aku berikan sepenuhnya hidupku menjadi baru di dalam tanganmu, jadi ciptaan yang baru. Haleluya, saudara. Saudara, wanita yang ketiga yang dikatakan selain Tamar, Rahab, yang wanita yang ketiga adalah Rut. Rut adalah wanita yang ditulis dalam firman Tuhan melahirkan keturunan daripada Yesus, merupakan nenek moyang daripada Yesus. Rut adalah orang Moab. Dia bukan orang percaya, dia bukan orang Yahudi. Tetapi ketika dia mengikuti Naomi, kemudian dia berjumpa dengan Boas. Dia mengikuti Naomi ke Yerusalem. Dan kemudian dia berjumpa dengan Boas. Dan dengan Boas kemudian dia melahirkan keturunan, yaitu nenek moyang daripada Daud. Daud adalah raja yang paling terkenal di dalam sejarah daripada Israel. Saudara mungkin berkata, saya bukan keturunan orang baik-baik. Saya bukan keturunan orang percaya. Nenek moyang saya adalah orang yang berdosa. Saudara, datang pada Yesus, percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Engkau mungkin berkata, aduh, masa lalu saya sangat suram. Saya keturunan orang penyembah berhala. Apakah saya bisa diselamatkan? Ada satu pribadi yang namanya Yesus. Ketika saudara datang dan mengaku dan percaya kepadanya, dia menghapus dosamu berapa banyak pun dan engkau dapat diselamatkan. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Rut ketika dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu, imannya dikatakan membuat dia diselamatkan. Sama seperti Rahab dan Tamar. Bagaimana dengan Anda? Wanita-wanita mungkin yang biasa, tapi engkau dapat berharap untuk diselamatkan karena Yesuslah yang menjadi kualifikasi sehingga engkau diselamatkan dan diberkati. Apapun keadaanmu, betapa buruk pun, Tuhan ingin berkata, dia dapat menyelamatkan saudara. Wanita ketiga adalah Betseba. Betseba adalah wanita yang kemudian
bersama-sama berbuat zina dengan Daud pada saat itu. Dan kenapa wanita seperti Betseba ditulis sebagai nenek moyang daripada Daud? Saudara, lewat Betseba lahir Salomo, yang adalah nenek moyang daripada Yesus. Raja yang paling diberkati, raja yang paling penuh dengan hikmat. Tapi kenapa Betseba? Tuhan ingin berkata bahwa dia Tuhan yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Dia ingin berkata bahwa berapapun besarnya dosa saudara, dia sanggup mengubah ketika engkau datang padanya dan bertobat. Ketika engkau datang kepadanya, kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada dosa saudara. Pengampunannya jauh lebih besar daripada dosa saudara. Saudara percaya akan hal ini. Jangan lagi engkau diintimidasi bahwa Tuhan tidak mengampunimu, bahwa dosamu mungkin terlalu besar, engkau tidak layak. Saya percaya bahwa engkau lebih baik daripada Tamar. Engkau lebih baik daripada Rahab yang wanita pelacur, daripada Rut, daripada Betseba yang mengambil suami daripada orang lain. Dia berbuat zina. Tapi Tuhan tidak setuju dengan tindakan mereka. Tapi yang Tuhan lihat adalah pertobatan. Ketika iman mereka bertobat. Kemudian Tuhan mengampuni dan memilih mereka menjadi orang-orang, menjadi nenek moyang daripada Yesus. Saudara, ini yang luar biasa. Mari kita baca di Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-20 bagian B. Dikatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Keempat wanita ini, dosa mereka sangat banyak. Tapi ketika mereka datang kepada Allah, yaitu Yesus Kristus, kasih karunia itu berlimpah-limpah. Tuhan ingin berkata bahwa berapapun besarnya dosa daripada saudara, kasih karunia-Nya jauh lebih besar. Amin, saudara. Kebaikannya, kemurahannya jauh lebih besar daripada dosa saudara. Berapapun banyaknya dosa dan pelanggaranmu, masa lalu saudara, mungkin hal-hal yang bodoh yang kau lakukan, Tuhan lebih besar daripada semua dosa-dosa Anda. Dan inilah waktunya untuk engkau datang pada Tuhan, memberikan hidupmu, dan engkau punya iman. Sama seperti Rahab berkata di tembok Yeriko, selamatkan aku. Ketika dia menyelamatkan dua pengintai, karena dia percaya kepada Allah daripada pengintai itu, Allah daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan imannya itu yang diperhitungkan, saudara. Saudara, sama seperti iman daripada Rut. Imannya diperhitungkan ketika dia mengikuti Naomi. Dan Tuhan berkata dia diselamatkan karena dia percaya kepada Allah daripada Naomi, Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti itu juga dengan Betseba. Dia mengikuti daripada Daud dan dia melahirkan keturunan dari itu Salomo. Saudara, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara beriman, firman Tuhan berkata bahwa berapapun banyaknya dosa saudara, ketika dosa bertambah banyak, kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Tuhan ingin berkata bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada semua dosa. Dan itu artinya saudara boleh datang kepada Tuhan, saudara boleh berharap kepada Tuhan, dan saudara terima anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dan dia kasih karunia-Nya mengubah hidup saudara menjadi tidak sama lagi. Ya, Tuhan 100% membenci dosa. Tapi cara Tuhan memperlakukan dosa bukan dengan menghakimi, tetapi dia dengan mengampuni. Dengan saudara membawa saudara datang, merasakan kasih-Nya, dan kasih Tuhan itu merubah hidupmu. Jangan lagi engkau mundur dan jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, mari engkau datang dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Mari engkau angkat tangan dan kau berikan hidup saudara. Mari datang dan lihat hari depan. Sebab kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidup saudara. Dia sanggup merubah. Dia sanggup memberikan engkau pengharapan. Dia sanggup merubah seperti dia merubah Tamar, Rahab, Rut, Betseba. Dia merubah saudara menjadi orang-orang yang melahirkan keturunan rohani, keturunan ilahi,
Itulah janji Tuhan atas hidupmu. Tuhan mengampuni saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan siap untuk mengubah hidupmu. Mari datang saudara, dengan iman, dengan percaya kepada Yesus. Percayalah pada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, kata firman Tuhan. Percayalah kepada Allah yang baik, kepada pemberitaan yang baik, maka engkau akan terima apa yang kau percayai. Sebab ketika lidahmu mengaku, apa yang kau katakan itu engkau akan terima dengan iman, dan engkau akan terima mujizatnya hari ini. Haleluya, saudara. Saudara, firman Tuhan saya ingin kita melihat di Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang saudara gemakan, apa yang saudara percayai, apa yang saudara ucapkan, itu yang akan engkau terima. Saya ingin kita melihat kehidupan daripada Ayub. Ayub adalah seorang yang benar, tetapi kesadaran akan dosa anak-anaknya membawa kemudian itu menjadi pintu masuk, sehingga apa yang dia sadari kemudian itu yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Di Ayub yang pertama dikatakan kemudian iblis datang kepada Tuhan, dan dia kemudian menuntut agar anak-anaknya kemudian Ayub dicobai dan diambil anak-anaknya. Kesadaran akan dosa, itu yang iblis coba timbulkan di dalam pikiran kita. Saudara, jangan lagi ada kesadaran akan dosa, tapi kesadaran akan Yesus. Ayub terus menggemakan akan anak-anaknya. Dia mintakan pengampunan akan dosa anak-anaknya. Saudara, yang terjadi adalah kesadaran akan dosa semakin bertumbuh di dalam hidupnya. Yesus sudah mati bagi kita. Dan yang terjadi dalam hidup kita adalah harus menggemakan kebenaran, menggemakan firman Tuhan, menggemakan pengampunan Tuhan, menggemakan kebaikan Tuhan, menggemakan janji-janji Tuhan atas firman-Nya. Dan semua yang Yesus kerjakan di kayu salib bagi hidup saya dan saudara. Sebab apa yang saudara gemakan, saudara, itu akan yang engkau terima. Waktu engkau mempercayai yang benar, engkau akan hidup dengan benar. Waktu engkau mempercayai yang salah, engkau mengucapkan yang salah, maka hidupmu akan salah. Saudara, Tamar, Rahab, Rut, Betseba adalah orang-orang wanita yang ditulis sebagai keturunan Yesus. Apakah mereka adalah orang-orang yang baik? Tidak. Tetapi waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka bertobat. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada semua dosa mereka. Dan ketika mereka menggemakan, memperkatakan firman Tuhan, yang terjadi adalah firman itu masuk dalam hidup mereka, dan hidup mereka dirubah. Bahkan hidup mereka menjadi baru, melahirkan keturunan-keturunan menjadi nenek moyang daripada Yesus. Apa yang hari-hari ini engkau gemakan? Apa yang hari-hari ini engkau percayai? Apa yang hari-hari ini engkau kertakan? Itu akan merubah situasi saudara. Jangan ketika saudara mendengar ada virus yang melanda negara kita, negara-negara lain, dan saudara mulai ketakutan. Oh, ada virus MERS hari-hari ini, dan saudara berkata, mungkin saya akan terkena juga virus ini. Tidak. Tapi sebaliknya, mari katakan, Tuhan, Engkau yang melindungi kami dari penyakit sampar, dari penyakit menular. Darah Yesus yang menolong kami. Waktu krisis melanda beberapa waktu yang lalu, negara-negara Eropa, negara-negara yang lain sedang ambruk. Amerika, ekonomi mereka. Mari sebagai orang-orang percaya, mari perkatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang diberkati. Mari percaya bahwa ekonomi saudara, bisnis saudara menjadi diberkati. Bukan sebaliknya berkata, wah, kita juga akan mengalami krisis, kita juga akan ambruk. Saudara mulai panik ini, dan kalau engkau mulai mengucapkan kata-kata negatif, dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi negatif karena perkataan saudara, ucapan saudara, apa yang saudara percayai. Jangan, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya.
hidup dan mati. Saya berdoa saudara menggemakan kehidupan, sehingga engkau terima kehidupan, bukan kematian. Tidak ada lagi penggebakan kematian, tidak ada lagi kesadaran akan dosa. Yang ada adalah kesadaran akan kehidupan yang kekal. Kesadaran akan Yesus ada di dalammu. Gemakan firman Tuhan, berkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi kehidupan di dalam hidup saudara. Firman Tuhan itu menjadi daging. Firman Tuhan engkau alami. Engkau tidak ikut dalam perkataan orang, berita-berita yang buruk, tapi engkau hidup sesuai dengan apa yang kau perkatakan, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, gemakan firman Tuhan, dan engkau akan melihat perubahan. Waktu engkau datang mungkin di dalam rumah sakit dan dokter mendapati tumor, seseorang yang kami layani, dia mendapati tumor dalam hidupnya. Berita daripada dokter, apa yang dia katakan? Dia percaya akan kasih karunia Tuhan lebih daripada perkataan dokter, lebih daripada penyakitnya. Dia percaya Tuhan sanggup. Sekalipun dokter berkata tidak mungkin ditolong. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia percaya akan anugerah Tuhan, sakitnya disembuhkan. Ketika dia memperkatakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Saudara, ini berita bahwa Yesus menyembuhkan hidupnya. Ada seseorang yang bukan orang percaya, sedang mati suri, dalam keadaan koma, 3 bulan tidak pernah bangun dari tempat itu, tidak pernah bangkit. Apa yang terjadi? Ketika keluarganya belajar untuk percaya akan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus milik semua orang. Dan ketika dia percaya, dan ketika kami berdoa, besoknya mujizat Tuhan terjadi. Orang ini, ibu ini, makan, mandi, minum kopi. Tepat seperti yang diperkatakan firman Tuhan waktu kami berdoa. Apa yang terjadi? Dia bangkit. Luar biasa saudara. Tuhan adalah Tuhan yang sama. Tuhan adalah Tuhan yang masih bekerja secara supranatural di dalam hidup setiap orang yang percaya. Gemakan itu, perkatakan firman Tuhan. Yesus disalibkan, Yesus mati bagi dosa-dosa saudara, dan Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan saudara. Perkatakan itu, Yesus engkau juru selamatku, Yesus engkau adalah kesembuhanku, dan saya akan terima kesembuhan itu, terobosan dalam hidup, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam finansial, terobosan dalam semua yang terjadi dalam hidup kami. Engkau terima saudara. Saya ingin saudara terima ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima di dalam hidupmu, dan kau alami terobosan itu dengan iman di dalam nama Yesus. Seperti Rahab, Tamar dan Rut Betseba, kau terima juga di dalam hidupmu saudara, di dalam nama Yesus. Dan Ayub juga ketika dia diubahkan, Ayub kemudian terima terobosan 2 kali ganda, bahkan lebih. Engkau pun terima pemulihan itu, semua yang hilang dikembalikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus.